Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jumpa lagi bersama Ibu dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam pertemuan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang melaksanakan pengurusan jenazah di bab 3 ya. Kompetensi dasarnya menerapkan pengurusan jenazah sesuai dengan syariat Islam, menunjukkan sikap tanggung jawab dan kerjasama saat pengurusan jenazah, menganalisis pengurusan jenazah, dan menyajikan prosedur pengurusan jenazah. Tujuan pembelajarannya yang pertama, menerapkan pengurusan jenazah sesuai dengan ketentuan syariat Islam, mempraktikkan pengurusan jenazah, memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburkan. Dan 3, menyimpulkan hikmah dan manfaat tata cara pengurusan jenazah. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya, akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pasti dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindar darinya. Itulah ya firman Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. QS Ali Imran ayat 185. Yang pertama, kewajiban pengurusan jenazah. Apabila seorang telah dinyatakan meninggal dunia, maka ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya. Nah, yang pertama, memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan. Namun, sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan terhadap kondisi jenazah, yaitu pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosanya. Tutuplah seluruh tubuhnya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak terlihat auratnya. Ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Bagi keluarga dan sahabatnya tidak dilarang mencium si mayat. Selanjutnya, perawatan jenazah. Yang pertama, memandikan jenazah, yaitu jenazah itu harus Islam, terus didapati tubuhnya walaupun sedikit. Yang kedua, yang berhak memandikan jenazah, apabila jenazah itu laki-laki, yang memandikannya hendaklah laki-laki pula. Apabila jenazah itu perempuan, hendaklah dimandikan oleh perempuan pula. Apabila jenazah itu seorang istri, sementara suami dan mahramnya ada semua, suami lebih berhak memandikan istrinya. Begitupun sebaliknya, apabila jenazah itu seorang suami, sementara istri dan mahramnya ada semua, istri lebih berhak memandikannya. Kalau mayat anak laki-laki masih kecil, maka perempuan boleh memandikannya. Begitu pula sebaliknya ya. Kalau mayat perempuan masih kecil, maka laki-laki boleh memandikannya. Tata cara memandikan jenazah. Yang pertama, di tempat tertutup agar yang melihat hanya orang-orang yang memandikannya saja. Mayat ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Terus dipakaikan kain basah agar auratnya tidak terbuka. Sediakan air bersih, sabun, dan air kapur. Kapur barus ya. Istinjakan jenazah terlebih dahulu. Terus bersihkan gigi, lubang hidung, telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Keluarkan kotoran dalam perutnya dengan menekan perutnya secara perlahan. Siram dengan air, bersihkan seluruh anggota badan jenazah. Siram dari ujung kepala hingga kaki 3 kali hingga bersih. Lalu miringkan jenazah ke kiri dan basuh lambung kanan bagian belakang, dan sebaliknya miringkan jenazah ke kanan, basuh lambung bagian kiri. Siram kembali dari ujung kepala hingga kaki, setelah itu siram dengan air kapur barus. Lalu jenazah diwudukan ya yang terakhir. Mengkafani jenazah.
Cara mengkapani jenazah laki-laki, yang pertama bentangkan kain kapan sehelai demi sehelai, yang paling bawah lebih lebar. Lalu angkat jenazah dalam keadaan tertutup dengan kain dan letakkan di atas kain kapan memanjang, lalu taburi dengan wangi-wangian ya. Tutuplah lubang-lubang dengan kapas. Terus selimutkan kain kapan sebelah kanan yang paling atas, kemudian ujung lembar sebelah kiri ya. Lakukan seperti ini selembar demi selembar dengan lembut. Ikat dengan tali yang sudah disiapkan sebelumnya di bawah kain kapan. 3 atau 5 ikat untuk ikat. Cara mengkapani jenazah perempuan. Susunlah kain kapan yang sudah dipotong-potong. Angkat jenazah dengan keadaan tertutup dengan kain kapan dan letakkan di atas kain kapan sejajar serta taburi dengan wangi-wangian. Tutuplah lubang-lubang yang mungkin masih mengeluarkan kotoran dengan kapas. Tutuplah kain pembungkus sehelai demi sehelai. Terus pakaikan sarung dan baju kurung, dan dandani rambutnya dengan dijulurkan ke belakang. Pakaikan kerudung, bungkus jenazah dengan lembar kain terakhir, ikat dengan tali pengikat yang telah disiapkan. Menyolatkan jenazah. Menyolatkan jenazah harus suci baik badan, tempat, dan kapan. Jenazah sudah dimandikan dan dikapani, jenazah sudah ada di depan orang yang menyolatkan. Tata cara sholat jenazah. Sholat jenazah diletakkan di depan jamaah, imam berdiri paling depan. Terus semua jamaah berdiri dengan niat melaksanakan sholat jenazah dengan 4 kali takbir ya, 4 kali takbir. Niat sholat jenazah laki-laki, bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Sedangkan untuk perempuan, usolli ala hadihil mayyitati arba'a takbiratin fardu kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Nah itu ya, niat sholat laki-laki dan niat sholat perempuan. Kemudian takbiratul ihram yang pertama. Setelah takbir pertama dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah. Selanjutnya takbir kedua, dan setelah itu membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkanlah sholawat pada Nabi Muhammad. Takbir yang ketiga kemudian membaca doa untuk jenazah. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ya Allah, ampunilah dia, berilah rahmat dan sejahterakan, dan maafkanlah dia. Kalau untuk perempuan diganti hu-nya dengan ha ya. Takbir yang keempat kemudian membaca doa untuk jenazah. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana walahu. Membaca salam sambil menoleh ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu ya. Menguburkan jenazah. Anjuran Rasulullah SAW dalam menguburkan jenazah, sebaiknya keluarga menyegerakan jenazah untuk dikuburkan, terus menguburkan jenazah di siang hari selain keadaan darurat. Meluaskan lubang kubur dan dalam kuburan. Membaca doa Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Ahli waris menjadi jaminan hutang si mayat sebelum dikuburkan ya. Terus perilaku mulia terhadap tetangga atau saudara yang tertimpa musibah. Yang pertama, mengunjungi atau takziah dan mendoakan, melaksanakan fardu kifayah, memberikan bantuan atau sumbangan, terus menghibur dan menasehati. Demikian pembahasan tentang pengurusan jenazah. Dari materi ini kita bisa mengambil hikmah, hendaknya kita semua selalu mengingat kematian akan datang menjemput kita, sehingga kita bisa menyiapkan bekal di akhirat nanti dengan amal ibadah dan kebaikan. Sekian dan terima kasih.
penjelasan dari Ibu tentang materi ini, semoga bermanfaat. Akhir kata, teruslah berbuat kebaikan dimanapun kita berada. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.